Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Para pemirsa, hamba tersesat baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, dan hamba-hamba Allah yang masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang baik, sehingga pada hari ini kita masih mampu menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas dan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Hamba-hamba Allah yang masih dalam lindungannya, episode kali ini saya akan meneruskan tafsir Al-Quran dari surat Al-Baqarah, surat yang kedua di dalam Al-Quran, ayat 186 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Sadaqallahul azim. Para pemirsa yang berbahagia, dalam tafsir Al-Quran yang ada di tafsir Jalalain ini, yang bunyinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wah, dan idza apabila sa'alaka bertanya kepadamu, ibadi hamba-hambaku, anni tentang aku, fa maka ini sungguhnya aku qaribun dekat. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 186 ini diturunkan oleh Allah di kota Madinah yang dinamakan surat-surat Madaniyah, yang mana asbabun nuzul dari ayat ini, ketika Nabi Muhammad didatangi seorang sahabat yang dinamakan Abu Darda. Abu Darda itu mengidap penyakit, yaitu penyakit pening, pusing. Itu kalau bahasa kita kan pening ya. Kalau bahasa Inggrisnya buzzing. Buzzing itu apa ya? Ngeluh, begitu ya. Abu Darda datang kepada Rasul dan bertanya, "Ya Rasulullah,
ana maridun fil masdu. Ya Rasulullah, saya sakit pening. Kaifa liyakunu maridhi dhaifun. Bagaimana cara menghilangkan penyakit saya ini? Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Idza arada ayyangkuna mariduka dhaifan fal tad'u ilallah." Kalau penyakitmu kepingin sembuh, kepingin hilang, maka jalan satu-satunya adalah kamu berdoa kepada Allah. Lalu Abu Darda bertanya lagi, Aina Allah ya Rasulullah? Di mana Allah? Ya Rasulullah, di mana Allah itu? Saya suruh berdoa itu di mana Allah? Dijawab oleh Rasulullah, Allahu fi qalbika salim. Allah itu ada di hatimu yang suci. Kalau pertanyaan Abu Darda kepada Rasulullah yang menyebabkan surat ini turun kepada Nabi Muhammad, menanyakan tentang Allah. Allah itu adanya di mana? Kita kan tidak pernah melihat Allah kan ya. Cuma Nabi Muhammad bilang kepada Abu Darda, Allah fi qalbin salim. Allah itu ada di hatimu yang suci. Bahwa Allah itu ya hati kita ini. Sebenarnya Allah dekat dengan kita, ya hati ini. Di mana kalau kita percaya kepada seorang, ya hati ini yang bicara. Oh, arekku benar, arekku apik, kamu percaya dalam hati. Oh, Allah itu maha perkasa, Allah maha mulia. Oh ya, kamu percaya dalam hati. Makanya al-mufassirin dalam para penafsir mengatakan Allah itu mempunyai sifat sam'iyat. Sam'iyat itu artinya sesuatu yang diketahui hanya lewat pendengaran saja. Dalam arti kata, sesuatu yang diketahui hanya lewat cerita-cerita Al-Quran dan cerita-cerita Al-Hadis. Memang kita tidak pernah tahu Allah kan, tidak pernah melihat Allah. Sampai kapanpun nggak akan pernah kita melihat Allah. Kita hanya mendengar dari mana? Dari cerita-cerita Al-Quran dan cerita-cerita Al-Hadis. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih, kan begitu ya. Dari mana Allah kita tahu Allah itu maha pengasih? Dari mana kita tahu bahwa Allah maha penyayang? Dari Al-Quran, dari cerita Al-Quran tadi. Diceritakan dalam kalian Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar dalam Al-Quran. Allah maha besar. Dari mana tahu bahwa Allah itu maha besar? Dari cerita Al-Quran. Makanya kita tahu Allah itu maha segala-galanya dari cerita Al-Quran. Kita tidak pernah melihat Allah karena Allah mempunyai sifat sam'iyat. Kita mengetahui Allah hanya lewat pendengaran saja, lewat cerita-cerita Al-Quran dan cerita-cerita Al-Hadis. Makanya Abu Darda disuruh untuk berdoa. Kalau kamu ingin dekat dengan Allah, berdoalah. Doa itu kan artinya memohon, ya kan, meminta kan gitu. Mana kita bisa dekat dengan teman kalau kita tidak pernah meminta teman sesuatu, tidak pernah memohon teman sesuatu, kan kita jauh. Tapi kalau kita sering tiap hari meminta, memohon kepada teman, otomatis kita ada dekat dengan teman itu. Kamu punya seorang ayah dan seorang ibu orang tua. Tapi ketika kamu di rumah nggak pernah kamu meminta orang tuamu, nggak pernah memohon pada orang tuamu, jauh, ya kan? Pasti jauh. Tapi kalau kamu sering meminta sesuatu sama orang tuamu, pasti kamu dekat dengan orang tua, dengan bapak, dengan ibumu. Makanya jalan supaya kita dekat dengan Allah dengan cara apa? Kita memohon, kita meminta, kita berdoa kepada Allah. Karena Allah itu di mana? Di dalam hati kita. Makanya yang menyebabkan ayat itu turun kepada Nabi Muhammad. Wa idza
sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Dan apabila hambamu wahai Muhammad tanya tentang aku, katakan bahwa aku dekat. Allah itu dekat dengan kita. Kan begitu. Dengan cara apa? Jangan kita memohon, meminta kepada Allah supaya kita dekat dengan Allah. Ya baik, kita lanjutkan dari tafsiran ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dilanjutkan, ujibu da'watad da'i dadaan. Ujibu, aku mengabulkan dakwata permohonan adai orang yang berdoa, idza apabila da'ani ia berdoa kepadaku. Dari hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Makanya para hadirin hamba tersat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini PED akan memberikan suatu beberapa waktu yang mulia, beberapa waktu yang mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah, supaya doa kita mudah dikabulkan oleh Allah. Ada beberapa waktu dalam tafsiran ayat ini. Yang pertama, doa pada waktu puasa. Ketika kita menjalankan puasa, insya Allah segala apa yang kita minta, segala apa yang kita mohon kepada Allah pasti akan dikabulkan. Itu ya. Mumpung kita masih di bulan suci Ramadan, gunakan waktu yang seefisien mungkin, yang sebaik-baiknya untuk memohon kepada Allah, untuk meminta kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, supaya kita mudah untuk dikabulkan oleh Allah. Jangankan doa, orang puasa, apa yang namanya? Kalau orang Jawa abab, nafasnya orang puasa itu besok, kalau di alam akhirat besok itu diganti oleh Allah sama dengan baunya minyak kayu kasturi, minyak kasturi itu baunya, nafasnya orang yang berpuasa besok di alam akhirat. Jangan sekarang. Sekarang ya maren ya aku ngabab nang Pak Edi so numplek blek Pak Edi ya, ampun enggak karu-karuan. Tapi itu besok ya disamakan oleh Allah baunya nafas orang yang berpuasa di dunia, besok di akhirat itu sama dengan baunya minyak kasturi itu. Itu hanya bau nafas kita saja, belum yang lainnya. Maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, naumus shaim ibadatun. Jadi tidurnya orang puasa itu disamakan dengan ibadah. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu kan perbuatan yang mendatangkan pahala. Jadi kamu puasa tidur itu justru mendapat pahala. Kenapa kok dikatakan kamu tidur itu beribadah? Daripada nanti kamu nggak tidur, nanti berbicara yang jahat, berbicara yang jelek, ya kan? Kita membicarakan orang kan akan mengurangi pahala puasa kita. Lebih baik tidur, akan diberi pahala oleh Allah. Kenapa? Karena sama dengan beribadah. Wasumtuhu tasbihun. Apa wasumtuhu itu? Dan diamnya orang puasa itu sama dengan bertasbih. Apa sih kalimat tasbih itu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Jadi diamnya kita pada waktu berpuasa itu sama dengan kita bertasbih kepada Allah. Coba itu ya, orang puasa itu. Wa amaluhu mudha'afatun. Dan amal perbuatannya itu akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Makanya waktu untuk berdoa yang mustajabah, mudah dikabulkan oleh Allah adalah pada waktu kita
berpuasa. Berdoalah kepada Allah supaya kita mudah dikabulkan oleh Allah. Asalkan satu, puasa kita imanan waktu saban. Yang penting puasa kita itu karena Allah dan karena perhitungan, karena ingin minta ridhonya Allah. Insya Allah puasa kita pada tahun ini dan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Waktu doa yang mustajabah, waktu doa yang mulia itu pada waktu antara adzan dan iqamah. Makanya kalau kalian ingin doa kalian cepat dikabulkan Allah, sholatlah jamaah. Ya kan? Karena apa? Karena di jamaah itu ada adzan, ada iqamah. Tapi kalau kamu sholat sendirian di rumah, enggak ada adzan, enggak ada qomat kan? Tapi kalau kamu sholat di masjid, sholat berjamaah, insya Allah kamu mendapati adzan dan iqamah. Lah, antara adzan Allahu Akbar sampai akhirnya la ilaha illallah, kamu berdoa, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Itu waktu yang mustajabah, waktu yang mulia untuk berdoa kepada Allah supaya mudah dikabulkan oleh Allah. Makanya sering kita sholat berjamaah di masjid atau di musola supaya apa? Supaya kita mengalami waktu seperti ini. Tapi kamu sholat di rumah ya nggak pernah mengalami seperti ini ya. Itu. Yang ketiga, waktu yang mulia dan mustajabah. Kita berdoa kepada Allah supaya mudah untuk dikabulkan oleh Allah. Yaitu pada waktu antara dua khutbah. Ini kalau perempuan nggak pernah merasakan ya. Ada sebagian ada di satu tempat tuh sholat Jumat itu ada makmumnya perempuan. Nah kalau kamu nggak pernah sholat Jumat ya nggak pernah menjumpai dua khutbah ya kan ya. Yang mengalami itu yang laki-laki karena apa? Karena wajib sholat Jumat. Pas nanti mengalami dua di antara dua khutbah itu lah, itu kita berdoa insya Allah dikabulkan oleh Allah. Itu pada waktu khutbah Jumat itu ya. Itu waktu yang mustajabah, waktu yang mulia, waktu yang mudah untuk dikabulkan oleh Allah kalau kita berdoa. Yang keempat, doa pada waktu malam Lailatul Qadar. Nah, kapan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29 dinamakan malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu merupakan malam yang mulia. Para tafsir mengatakan bahwa malam itu diturunkan Al-Quran sebanyak 30 juz, diberikan kepada Muhammad, diambilkan oleh Allah Al-Quran dari lauhil mahfud itu. Nah, itu Lailatul Qadar itu malam yang mulia itu seperti itu. Makanya di malam-malam ganjil itu biasanya kita mengadakan itikaf, sholat malam, kita ngaji, kita mengadakan darusan sampai pagi itu ya itu ya. Itu malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena dalam Al-Qur'an dikatakan oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Itu dikatakan dalam surat itu ya, surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami katanya Allah, anzalnahu telah menurunkannya, itu Al-Qur'an, fi di dalam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, malam yang mulia itu. Jadi Allah di malam Lailatul Qadar itu menurunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat itu diberikan kepada Muhammad, diambilkan dari lauhil mahfud. Makanya orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar
itu sama dengan beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kali tahun kan banyaknya 83 tahun lebih 3 bulan itu. Coba itu hanya 1 malam tok. Jadi orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu akan diberi pahala. Ya. Sebanyak berapa 1000 bulan? 83 tahun. Coba itu ya. Itu malam Lailatul Qadar. Makanya di malam ganjil itu kamu ngadakan istighfar, berdoa kepada Allah, insya Allah akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, doa pada waktu dini hari, sepertiga malam. Allah itu kan menciptakan malam dan siang kan, ada 12 jam malam itu. Kalau sepertiga termasuk kan 4 jam. Mulai jam 1, 2, 3, 4 itu namanya sepertiga waktu malam. Kamu bangun, sholat tahajud, sholat hajat, minta kepada Allah, insya Allah mudah dikabulkan oleh Allah di malam itu. Ya. Yang kelima, yang keenam, doa pada waktu di saat kritis, di saat teraniaya. Makanya orang yang teraniaya itu doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Tidak ada sebab musababkan kamu dihina orang. Oh, kan aku elek, kayak kera. Nah, begitu. Doakan orang itu pasti dikabulkan oleh Allah doamu, karena kamu teraniaya. Kamu diolok-olok orang, sabar. Diolok orang yang kedua, sabar. Diolok lagi, kamu kan nggak sabar kan, teraniaya. Berdoalah kepada Allah, akan dikabulkan. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu ya Allah masuk ke jurang. Pasti masuk ke jurang beneran. Ya, itulah waktu-waktu yang mustajabah. Itu dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 186. Saya teruskan ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka yastajibu, hendaklah mereka memenuhi li kepadaku, wali yu'minu wa dan yu'minu, hendaklah mereka beriman bi kepadaku, la'allahum, agar mereka yarsudun, mendapatkan petunjuk. Bagaimana Pak supaya doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah? Syaratnya di sini dalam surat ini ya. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi, hendaklah menjalankan apa yang aku perintahkan dan menjauhi apa yang aku larang. Jadi supaya doamu itu mudah dikabulkan oleh Allah, salah satu syaratnya adalah kamu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua, wal yu'minu bi, dan percaya sama aku. Percaya kamu bahwa betul-betul doamu itu akan dikabulkan oleh Allah. Kamu harus percaya 100% aku doa nanti pasti akan dikabulkan. Insya Allah Allah akan mengabulkan. La'allahum yarsudun, supaya kita ini mendapat petunjuk oleh Allah, gitu loh. Dan petunjuk itu kan